came for. Lightning strikes every time she moves. Berbicara tentang bus pariwisata di Indonesia, rasanya tidak asing lagi dengan nama perusahaan otobus besar yang satu ini. Kadang disebut-sebut sebagai perusahaan otobus pariwisata sultannya di Indonesia. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Pandawa 87. Tanggal 16 April tahun 2021 menjadi catatan sejarah yang akan melengkapi perjalanan perusahaan otobus Pandawa 87 di dunia perbisan di Indonesia. Bahkan momen ini telah ditunggu-tunggu oleh para konsumen ataupun para pecinta moda transportasi bus di Indonesia, yang dimana perusahaan otobus Pandawa 87 secara resmi melebarkan sayapnya dengan membuka layanan angkutan antar kota antar provinsi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia sejak awal tahun lalu. Semua sektor merasakan dampaknya, termasuk di sektor pariwisata, yang dimana dilakukan penutupan objek wisata dan himbauan untuk tidak ke tempat keramaian demi pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya membuat para pemilik bisnis transportasi sewa bus pariwisata berada di kondisi yang benar-benar pahit. Keberlangsungan bisnis yang terancam bangkrut dan nasib para karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan otobus tersebut yang tidak tahu arahnya kemana. Ditambah lagi bayang-bayang setoran cicilan ke perusahaan leasing juga menghantui para pemilik perusahaan otobus. Banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan otobus di Indonesia dengan inovasi agar tetap bisa menjalankan perputaran perekonomian dan kebertahan perusahaan otobus miliknya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa sewa bus pariwisata antara lain, yaitu dengan membuka wisata city tour dalam kota dengan inovasi ngopi dalam bus. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan otobus pariwisata agar armadanya dapat terus berjalan. Kalau dilihat dari perusahaan otobus yang melayani antar kota dalam provinsi ataupun antar kota antar provinsi masih jalan, walaupun tidak ramai ataupun tidak senormal sebelum COVID melanda. Maka tidak heran beberapa perusahaan otobus yang semulanya melayani hanya lain pariwisata melebarkan sayapnya dengan membuka bus antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi agar roda bisnisnya tetap berjalan. Salah satunya adalah perusahaan otobus Pandawa 87. Perusahaan otobus Pandawa 87 sendiri merupakan perusahaan otobus yang bisa dibilang cukup baru di Indonesia, yaitu didirikan pada tanggal 17 April tahun 2014 oleh Bapak Haji Gunawan Agung Aprilianto dan beralamatkan di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kedul, Pasuruan, Jawa Timur, yang sebelumnya khusus lain pariwisata dalam negeri. Perusahaan otobus Pandawa 87 memang bisa dibilang perusahaan otobus yang paling agresif dalam menghadirkan armada-armada premium di Indonesia, karena memang perusahaan otobus yang satu ini memiliki langkah strategis menciptakan citra mewah dan eksklusif untuk perusahaan busnya. Tercatat perusahaan otobus yang pertama kali membeli Mercedes-Benz OC500 RF 2542 yang dipamerkan oleh karoseri Adiputro di tahun 2014 yaitu perusahaan otobus Pandawa 87. Saat Jetbus 2 beralih menjadi Jetbus 2 Plus dengan pembatas kaca atas dan bawah atau yang lebih dikenal dengan bertopi ataupun berbando, yaitu perusahaan otobus Pandawa 87 yang mengawalinya. Diluncurkannya bus ultra high-deck oleh karoseri Adiputro, Pandawa 87 juga yang mengawalinya. Digadang-gadang sebagai perusahaan otobus yang anti dengan karoseri Laksana, tanggal 7 April tahun 2020 lalu, perusahaan otobus Pandawa 87 langsung memborong 4 unit bus jenis suite class jahitan dari karoseri Laksana. Momen yang dinanti oleh para penggemar bus di Indonesia yaitu karoseri Adiputro meluncurkan bus sleeper kelasnya. Perusahaan otobus Pandawa 87 pula yang mengawalinya dengan nama Jetbus 3 Plus Dream Coach. Tidak sampai di situ saja. Tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 16 April tahun 2021, perusahaan otobus Pandawa 87 secara resmi telah mendapatkan izin pengoperasian layanan angkutan antar kota antar provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan momen yang dinanti-nanti oleh para konsumen setia perusahaan otobus Pandawa 87 dan merupakan juga inovasi baru dari perusahaan otobus Pandawa 87 demi memberikan pelayanan terbaik terhadap para konsumennya dan keberlangsungan perusahaannya.
Informasi ini merupakan informasi yang valid, yang dimana disampaikan langsung oleh sang owner muda perusahaan otobus Pandawa 87, yaitu Muhammad Gifan Al-Farizi kepada saya. Dan kalian juga bisa mendapati informasinya di halaman resmi perusahaan otobus Pandawa 87. Berdasarkan surat izin, ada 2 trayek yang jalan. Pertama ada rute Jakarta menuju Banyuwangi, yang kedua ada rute Jakarta Pulau Gebang menuju Surabaya Purabaya. Kedua rute tersebut menggunakan armada sleeper dari karoseri Laksana dan Dream Coach dari karoseri Adiputro. Untuk rute Jakarta menuju Banyuwangi akan melintasi beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Tol Cikampek, Cirebon, Tegal, Semarang, Kudus, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan sampai ke Banyuwangi dengan menggunakan 4 unit armada bus. Sedangkan untuk rute Jakarta Pulau Gebang menuju Surabaya Purabaya akan melintasi beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Tol Cikampek, Cirebon, Tegal, Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, dan sampai ke Surabaya dengan menggunakan 2 unit armada. Terkait line perdana perusahaan otobus Pandawa 87 antar kota antar provinsi, belum ada informasi secara resminya. Namun dari keterangan Muhammad Gifan Al-Farizi, insya Allah akan line perdana pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Bagi kalian yang melakukan perjalanan dengan menggunakan bus malam dengan rute yang telah saya sebutkan tadi, perusahaan otobus Pandawa 87 ini wajib Anda coba, guys. Dari yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Akhir kata, sukses selalu untuk perusahaan otobus Pandawa 87, sukses selalu untuk dunia perbisan di Indonesia. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.